Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Prita Ayu, yang pada topik kali ini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tabungan dan investasi. Mungkin di antara kita semuanya agak kebingungan ya ketika membedakan apa sih tabungan dan apa itu investasi. Bahkan tidak jarang orang yang masih memiliki persepsi yang sama terkait dengan tabungan dan investasi karena sama-sama ditabungkan. Padahal tabungan dan investasi ini adalah sesuatu yang berbeda. Mengapa berbeda? Tabungan memiliki tujuan untuk menyimpan uang di dalam rekening ya misalnya, yang nantinya digunakan untuk membeli sesuatu. Contohnya, saya menabung setiap bulannya minimal 10% untuk digunakan sebagai dana haji atau umroh ataupun sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda. Nah, itu contohnya. Ya, sehingga di sini pengertian tabungan itu Anda menyimpan uang karena Anda memiliki tujuan untuk menggunakan uang tersebut dalam waktu yang bisa dekat ya, bisa menengah ataupun bisa jangka panjang, namun sudah jelas tujuannya untuk membeli sesuatu. Kalau investasi memiliki tujuan untuk menyimpan uang dengan harapan dalam jangka panjang Anda akan memperoleh keuntungan, sehingga keuntungan itu bisa menambah penghasilan Anda. Karena memiliki tujuan yang berbeda, maka tabungan dan investasi ini tidak bisa disamakan ya. Ada contoh-contoh investasi dasar yang bisa Anda lakukan ya untuk mengelola keuangan di dalam rumah tangga Anda semuanya. Nah, investasi ini banyak sekali bentuknya. Namun, sebelum berinvestasi, tolong Anda cek terlebih dahulu kondisi keuangan Anda sehat atau tidak. Karena berbeda dengan tabungan, investasi ini menggunakan dana sisa ya. Dana sisa di sini artinya dana tersebut bisa Anda gunakan untuk investasi karena kebutuhan-kebutuhan untuk rumah tangga Anda sudah terpenuhi. Nah, kebutuhan rumah tangga seperti apa yang sudah terpenuhi? Yang pertama, ketika kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan operasional keluarga Anda sudah terpenuhi. Yang kedua, apabila cicilan hutang Anda sudah bisa dilakukan tiap bulannya secara aman. Yang ketiga, apabila Anda sudah menyisihkan uang untuk tabungan. Yang keempat, apabila Anda sudah juga menyisihkan penghasilan Anda di rekening yang lain, misalnya ya, untuk dialokasikan sebagai penggunaan dana darurat. Apabila keempat hal ini sudah Anda lakukan, maka Anda bisa menggunakan sisa uang lebih untuk Anda gunakan sebagai investasi. Mengapa? Karena ya tujuannya adalah investasi sangat bermanfaat bagi kita untuk menambah penghasilan kita dari keuntungan yang bisa kita dapatkan dari investasi tersebut. Bentuk investasi pun ada bermacam-macam, dan sebagai orang atau pemula dalam berinvestasi, kita juga harus berhati-hati dalam melakukan investasi. Pada dasarnya investasi ini adalah kita mengejar keuntungan yang bisa kita dapatkan dalam jangka panjang, sehingga kita pun harus bersabar. Investasi bermacam-macam jenisnya. Ada dua jenis investasi yang mungkin bisa Anda pertimbangkan sebagai pemula jika Anda dan keluarga sudah memutuskan untuk berinvestasi karena ada dana lebih yang bisa Anda keluarkan untuk investasi tersebut. Ya, dalam artian keuangan keluarga Anda sudah cukup sehat dan Anda memiliki dana lebih untuk bisa Anda investasikan karena Anda menginginkan keuntungan dari situ. Yang pertama adalah investasi yang sifatnya liquid. Investasi yang sifatnya liquid artinya investasi ini bisa dengan mudah dan cepat Anda konversikan ke dana tunai atau uang tunai. Jadi investasi ini sewaktu-waktu jika Anda dan keluarga membutuhkan dana dari investasi ini bisa dengan mudah dan cepat untuk Anda cairkan ke dalam uang tunai. Contohnya, yang pertama investasi emas batangan
dan juga emas perhiasan bisa ya. Yang kedua, investasi deposito dan tabungan berjangka. Yang ketiga, investasi reksadana berupa pasar uang. Nah, ketiga macam investasi ini bersifat liquid. Artinya, jika sewaktu-waktu Anda membutuhkan dana cepat, Anda bisa langsung menjual perhiasan emas Anda untuk dengan cepat dan mudah dikonversikan menjadi uang tunai untuk membantu kebutuhan keluarga. Tentunya karakteristik emas batangan dan emas perhiasan juga berbeda. Jika emas batangan dalam jangka panjang tentunya akan lebih menguntungkan ya, karena jika Anda ingin berinvestasi dalam jangka panjang, emas batangan pastinya akan lebih menguntungkan dibandingkan emas perhiasan. Namun memang emas batangan nilai investasinya lebih tinggi ya, namun memang dalam prinsip investasi semakin besar Anda berinvestasi memang lebih besar resikonya, tapi peluang untuk keuntungannya juga bisa lebih besar. Nah, itu tadi 3 macam investasi yang liquid yang bisa dengan mudah Anda cairkan sewaktu-waktu. Nah, yang jenis yang kedua adalah investasi yang non-liquid atau tidak dengan mudah dicairkan sewaktu-waktu. Ya, tidak dengan mudah dikonversikan ke dana tunai sewaktu-waktu. Contohnya apa? Contohnya adalah investasi properti. Investasi properti ini bisa investasi berupa rumah, ya, bisa juga investasi berupa tanah kafling, ya, dan juga investasi properti lainnya. Mengapa? Karena ketika Anda membutuhkan dana sewaktu-waktu dengan cepat, Anda membutuhkan waktu ketika menjual tanah atau rumah ya, atau properti lainnya untuk kemudian bisa dijual cepat pada pembeli yang berminat ya, karena akan ada waktu ketika Anda menunggu ada pembeli yang berminat terhadap properti Anda. Ya, sehingga investasi jenis non-liquid ini sifatnya juga jangka panjang. Memang akan sangat menguntungkan, tapi memang resikonya adalah tidak bisa sewaktu-waktu ketika Anda membutuhkan dana tunai bisa dengan cepat memberikan Anda dana tersebut. Ya, jadi butuh waktu. Nah, itu tadi 2 macam investasi, lebih baik yang mana, liquid ataupun non-liquid, ini semua kembali kepada kebutuhan keluarga. Keduanya sama-sama menguntungkan, ya, ada yang sifatnya jangka panjang, ada yang sifatnya jangka pendek. Ya, ada baiknya jika memiliki dana lebih, Anda bisa melakukan investasi ke beberapa pos. Nah, investasi yang tadi saya kemukakan adalah investasi yang bisa dilakukan untuk pemula. Ya, tapi untuk nantinya ketika Anda sudah berinvestasi banyak ke dalam banyak pos yang tadi disebutkan, Anda bisa melakukan investasi lainnya, misalnya saham atau mungkin investasi dengan pinjaman modal ke pemilik usaha atau peer-to-peer lending dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan terkait tabungan dan investasi. Semoga membantu dalam menentukan pilihan dan keputusan yang tepat buat keluarga Anda. Selamat berinvestasi, semoga sehat keuangan Anda semuanya. Salam sehat.